Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak Ibu. Pagi. Selamat pagi menjelang siang Ibu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Kita ucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Kalau Ibu sebutkan namanya nanti bilang hadir ya. Tiara atau Hirona Sution. Hadir, Bu. Hairani Aji Jaharahap. Hadir, Bu. Laila Armila Siregar. Hadir, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita memulai, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama itu, kita itu akan menjelaskan pengertian dari alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Dan yang kedua itu, menyebutkan pembagian alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Berhubung kita pembelajaran saat ini adalah daring, Tiara bisa di-share screen materi yang udah Ibu bagi tadi. Tiara? Tunggu, Bu. Ya, baiklah. Bu ya, Bu. Jadi, materi kita kali ini tuh adalah alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Sembari kita menunggu host untuk menampilkan apa yang udah Ibu beri materinya tadi. Selanjutnya, yang selanjutnya Tiara. Ya, Bu. Ya, ini. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian alat-alat bersuci dari najis dan hadas ya. Alat-alat bersuci dari najis dan hadas adalah alat yang digunakan untuk membersihkan suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, pembagian dari alat-alat bersuci dari najis dan hadas di sini itu ada 3. Yang pertama itu air. Kalian bisa lihat pembagian air itu ada 4. Baru yang kedua itu adalah debu. Dan yang terakhir itu adalah benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Ya, seperti itu. Nah, kepada anak-anak Ibu, jika ada yang kurang jelas, bisa untuk dipertanyakan kepada Ibu. Ada yang ingin bertanya? Bu, maksud bersuci menggunakan debu itu kayak mana ya, Bu? Iya, jadi seperti ini. Misalnya kita itu lagi di suatu tempat gitu. Kita mau melaksanakan ibadah sholat dan tidak ada air. Kita udah berusaha nyari air itu untuk untuk wudhu itu di mana-mana dan tidak ada kan. Pasti kalian sering mendengar kata tayamum gitu. Sering dengar kata tayamum? Sering, Bu. Itu adalah kita bersuci menggunakan debu. Jadi, Bu, kalau bersuci dengan daun kering, gimana lagi tuh, Bu? Nah, bersuci dengan daun kering. Misalkan seperti ini ya. Pernah dengar istilah kayak istinja menggunakan daun gitu? Jarang sih, Bu. Pernah, Bu. Bahasa kampungnya tuh agak-agak cemana gitu kan. Nggak mungkin Ibu bilang di sini. Kurang bagus untuk didengar. Pokoknya itu kita kayak membersihkan sisa-sisa kotoran kita dari misal kayak buang air kecil gitu,
kita elap menggunakan daun gitu. Tapi jangan pilih daun yang gatal ya. Daun yang memang benar-benar aman gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Setahu kalian semua nih, air itu dibagi menjadi berapa? 7, Bu. 4, Bu. 9. Banyak, Bu. Ya, apa aja itu? Air mustakmal, Bu. Ya, terus Air mutaghayyir. terus Air mutanajis. Air mutanajis, Bu. ya, satu lagi. Air musyammas. Mas, Bu. Ya, ternyata anak-anak Ibu sudah paham ya. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang pertama Tiara dengan Rani, dan yang kedua itu Laila dengan Ica, Khairunisa. Jadi Ibu mau di setiap kelompok itu untuk menggali informasi lebih dalam lagi mengenai alat-alat bersuci dari najis dan hadas. Dan kemudian kita akan diskusikan hasil kalian kerja kelompok itu gitu. Sudah paham? Sistemnya bagaimana ya, Bu? Diskusi sesama kelompoknya saja, kan kita kelompok kecil. Tiara bisa tampilkan yang tadi, yang pembagian air tadi. Kita ulang balik ya. Kayak dari pembagian alat-alat bersuci dari najis dan hadasnya. Udah, Bu. Mana? Udah. Oke, nah ya. Ini diamati. Baru ini kita gunakan untuk tugas di pertemuan yang akan datang. Nah ya, sudah diamati. Sudah, Bu. Jadi sudah paham kan alat-alat yang digunakan untuk bersuci itu apa-apa saja? Bu, saya perkecil gambarnya ya, Bu. Dia jadi... Ya, ya. Udah, Bu. Nah, jadi nanti kalian buat bagan-bagan tentang alat-alat yang digunakan dalam bersuci itu apa-apa saja. Kan tadi Ibu bilang ada 3 kan? Air, debu, benda, baru kalian kelompokkan lah. Air itu air yang bagaimana, debu itu yang bagaimana, baru benda-benda yang dapat menyerap kotoran itu seperti apa-apa saja. Nah, dari materi yang Ibu kasih nih, yang telah di-share screen oleh Tiara. Paham? Paham, Bu. Paham, Oke, Bu. baiklah. Bu. Jadi di sini sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, Ibu akan menyimpulkan kembali gitu hasil pembelajaran kita di pertemuan pertama ini. Seperti yang udah Ibu bilang tadi, bahwa pengertian dari alat-alat bersuci dari najis dan hadas adalah alat yang digunakan untuk membersihkan suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam bersuci itu ada air, yang dasar penggunaan air ini itu berdasarkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya air itu tidaklah menyebabkan najisnya sesuatu kecuali jika berubah rasanya, warnanya, ataupun juga baunya. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Yang kedua itu adalah debu, yang biasa kita sebut dengan tayamum. Dan yang ketiga itu adalah benda-benda yang dapat menyerap kotoran seperti batu, tisu, kayu, dan semacamnya. Untuk pertemuan yang akan datang, kita itu akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu tata cara bersuci dari najis dan hadas. Ibu harap kalian semua hadir di pertemuan yang akan datang. Jangan ada yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Dan Bu.
Tugas yang Ibu beri tadi akan kita kumpul pada pertemuan yang akan datang. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih, Bu. Ya.